وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات, para santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Jami' Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tajrid As-Sarih li Ahaditsil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi, yang merupakan ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, melanjutkan hadis tentang masjid. Hadis kedua berkaitan tentang masjid. Disebutkan hadis-hadis tentang masjid dalam kitabus shalah, karena salat didirikan di masjid, mengerjakan salat di masjid. Karena itu Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid, bahwasanya masjid itu harus dijaga kebersihannya, harus dijaga kesuciannya, tidak boleh mengotori masjid atau membuat keributan di masjid. Ala kulli hal, wajib bagi kita memakmurkan masjid dengan mendirikan salat, dengan menghadiri majelis ilmu di masjid, dan juga menjaga kesucian masjid. Hadis kedua berkaitan dengan masjid. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab al-kismati wa ta'liqil qinwi fil masjid. Bab membagikan harta, baik itu harta secara mutlak atau harta rampasan perang atau fai di dalam masjid, wa ta'liqil qinwi, dan menggantungkan ranting korma, jadi ranting yang berisikan korma muda atau rutab. Ini biasa di zaman Nabi SAW digantungkan korma di dalam masjid. Ini menunjukkan boleh menyediakan sesuatu di masjid, sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang sholat di masjid, seperti makanan atau minuman berupa air atau yang lainnya, dengan syarat tetap menjaga kebersihan masjid atau kesucian masjid. Jadi bab ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya membagikan harta rampasan perang atau harta yang lainnya di dalam masjid, dan juga memberikan makanan atau menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang sholat di masjid atau beribadah di masjid. Beliau membawakan di sini hadis Anas. Berkata Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin minal Bahrain. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, didatangkan kepada Nabi SAW sebuah harta dari negeri Bahrain. Jadi datang kiriman dari Bahrain. Bahrain itu negeri yang terletak antara Basrah dan Oman. Faqala, maka Rasulullah SAW
bersabda, unsuruhu fil masjid, bagikan harta tersebut di masjid. Wa kana aksara malin utiya bihi Rasulullah SAW, dan harta yang datang dari Bahrain merupakan harta yang banyak yang dikirim kepada Nabi SAW, yang didatangkan kepada Nabi SAW. Jadi harta yang paling banyak yang pernah didatangkan kepada Nabi SAW, dibawa kepada Nabi SAW. Fa kharaja Rasulullah SAW ila shalah. Jadi sebelum dibagikan di masjid, ini baru Rasulullah SAW menyuruh untuk meletakkan di masjid, yang nantinya dibagikan di masjid harta tersebut. Maka Rasulullah SAW keluar menuju sholat. Fa kharaja Rasulullah SAW ila shalah, jadi menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Walam yaltafit ilaih, dan Nabi SAW tidak menoleh sedikit pun ke harta tersebut. Jadi harta yang sudah atau barang-barang yang berupa harta yang sudah dikumpulkan di dalam Masjid Nabawi, yang Rasulullah SAW tahu harta tersebut berasal dari Bahrain dan harta yang banyak, Rasulullah SAW tidak sekalipun menoleh ke harta tersebut, menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak terganggu dengan sesuatu yang bisa melupakan beliau dari sholat. Beliau benar-benar apa? Sholat dalam keadaan khusyuk, tidak terganggu sedikit pun dengan harta yang baru saja datang dari Bahrain. Dan menunjukkan pula tentang kezuhudan Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Bahkan di antara doa Nabi SAW, beliau pernah mengajarkan kepada umatnya sebuah doa yang diantaranya adalah wala taj'alid dunya akbara hammina, dan janganlah ya Allah engkau jadikan dunia sesuatu yang paling aku cintai, atau paling yang paling kami cintai, yang paling kami kejar. Jadi Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya tergiur dengan kehidupan dunia sehingga dia melupakan kehidupan akhirat. Falamma qada as-salata jaa fajalasa ilaih. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, maka beliau pun duduk. Beliau datang kemudian duduk. Fama kana yara ahadan illa atahu. Beliau tidak melihat seorang pun melainkan beliau memberikan sebagian dari harta yang datang dari Bahrain tersebut. Jadi beliau mulai membagi harta tersebut kepada kaum muslimin, kepada para sahabat setelah beliau sholat. Idja'ahul Abbas, tiba-tiba datang Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini, berikan kepadaku, yaitu harta yang baru saja datang dari Bahrain. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Beliau menyebutkan keinginannya. Beliau ingin menebus dirinya karena beliau termasuk tawanan perang Badar yang mengharuskan untuk menebus dirinya agar terbebas. Dan beliau juga ingin menggunakan harta tersebut untuk menebus keponakannya, yaitu Aqil ibn Abi Thalib, yang sama-sama termasuk tawanan perang ketika perang Badar. Jadi masih punya hutang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Abbas dan juga Aqil termasuk kaum muslimin yang ikut perang di perang Badar. Namun keduanya menyembunyikan keislamannya. Keduanya menyembunyikan keislamannya dan berjihad melawan kaum muslimin. Kemudian pada akhirnya keduanya menjadi tawanan perang yang harus ditebus. Jadi Abbas masih punya hutang, yaitu tebusan. Kemudian beliau meminta dari harta tersebut untuk menebus dirinya dan juga keponakannya, yaitu Aqil ibn Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, faqala Rasulullah SAW, khud, ambillah. Fahasa fi saubihi. Maka beliau pun menuangkan harta tersebut di bajunya, meletakkan harta tersebut di bajunya. Summa dhahaba yukilluhu. Kemudian beliau
pergi untuk membawa harta tersebut. Falam yastati, namun tidak mampu. Jadi beliau menyiapkan kain, yaitu bajunya, pakaiannya, untuk ditaruh di situ harta yang beliau minta dari Rasulullah SAW, yaitu harta yang berasal dari Bahrain tadi. Saking banyaknya sampai nggak bisa bawa. Summa dahaba yukilluhu falam yastati. Kemudian beliau mulai membawanya, namun tidak sanggup karena saking beratnya. Faqala ya Rasulullah. Maka beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mur ba'dhum yarfa'ahu alayya. Rasulullah SAW diminta oleh pamannya itu Abbas agar memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk membantunya, untuk membantu membawa harta tersebut. Rasulullah SAW mengatakan enggak. Karena Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada pamannya agar tidak terlalu berambisi dalam mengumpulkan dunia. Qala farfa'ahu anta alayya. Farfa'ahu anta alayya. Angkat sendiri. Qala la. Kemudian beliau meminta farfa'ahu anta alayya. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk membantunya. Maka Rasulullah SAW mengatakan la. Fanasara minhu. Maksudnya di sini beliau mulai mengurangi harta yang sudah dikumpulkan dari yang ditaruh di atas pakaian tadi atau di atas kain. Beliau mulai menguranginya karena terlalu berat. Summah tamalahu. Kemudian mulai membawanya lagi, mengangkat lagi. Fa'alqahu ala kahilihi. Maka kemudian beliau meletakkannya di atas pundaknya. Summan tolak, kemudian Abbas pergi. Setelah dikurangi harta tersebut, akhirnya bisa membawanya. Abbas bin Abdul Thalib bisa membawa harta tersebut. Summan tolak, kemudian pergi. Famazal Rasulullah SAW yudbi'uhu basarahu hatta khafiya alaina ajaban min hirsihi. Rasulullah SAW terus melihat Abbas membawa harta tersebut sampai enggak kelihatan, hatta khafiya alaina, sampai enggak terlihat lagi. Ajaban min hirsihi, beliau merasa keheranan dengan kegigihan semangatnya Abbas bin Abdul Muthalib dalam mengumpulkan harta tersebut atau membawa harta tersebut. Pamaqama Rasulullah SAW wasamma minha dirhamun. Maka Rasulullah SAW berdiri dan memberikan dari harta tersebut, yaitu satu dirham, atau beliau mengambil dari harta tersebut satu dirham. Beliau enggak mengambil banyak dari harta tersebut. Ala kulli hal, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita tentang bolehnya membagi harta, baik itu harta rampasan perang atau harta ghanimah, harta fai atau yang lainnya di dalam masjid. Nah, seperti membagikan sembako untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk janda, untuk yatim di dalam masjid, boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Selanjutnya hadis ke 267, Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab al-masajidi fil buyut, yaitu masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Maksudnya di sini mengkhususkan sebuah tempat di dalam rumah untuk dijadikan sebagai tempat sholat, tempat sholat. Beliau membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita tentang bolehnya mengkhususkan tempat di dalam rumah untuk didirikan sholat di tempat tersebut. Ini berlaku bagi kaum muslimin atau kaum muslimat, baik itu kaum muslimin atau kaum muslimat. Khusus untuk laki-laki, bukan berarti boleh dia sholat jamaah di rumah, bukan berarti dia boleh sholat jamaah di rumah tanpa udzur. Jadi boleh dia mengkhususkan suatu tempat di rumahnya untuk sholat, yaitu sholat sunnah, tapi sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya, karena memang afdal bagi muslim laki-laki untuk melakukan sholat, yaitu sholat sunnah di rumah, sholat sunnah di rumah dalam rangka untuk meramaikan rumahnya agar tidak seperti kuburan. Jadi rumah juga perlu apa? Kita sering sholat atau ibadah di dalam rumah seperti membaca Al-Quran agar rumah kita tidak seperti kuburan. Ini bagi laki-laki. Atau bagi perempuan memang afdal
afdal bagi perempuan salat di rumah. Salat bagi perempuan afdalnya di rumah. Kata Rasulullah SAW, buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan janganlah kalian bertabarruj, yaitu keluar rumah dalam keadaan berhias diri sehingga orang lain terfitnah atau menjadi sebab terfitnahnya orang lain. Atau bagi orang yang memiliki udzur syar'i sehingga tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Beliau membawakan sebuah hadis an Mahmud ibn Rabi al-Ansari. Dari Mahmud ibn Rabi al-Ansari, beliau termasuk sahabat junior. Beliau lahir pada tahun ke-6 Hijriyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah. Wafat pada tahun 96 atau 99, ada khilaf di antara para ulama terkait wafatnya Mahmud ibn Rabi. Anna Idban ibn Malik, bahasa Idban bin Malik ini menunjukkan bahasanya Mahmud ibn Rabi melakukan hadis ini dari Idban bin Malik atau melihat Idban bin Malik, mendapati Idban bin Malik wa huwa min ashabi Rasulullah sallallahu. Bahwa Idban bin Malik, sahabat senior Idban bin Malik, wa huwa min ashabi Rasulillah, beliau termasuk sahabat Rasulullah SAW, mimman syahida badran minal ansar, yang pernah ikut serta perang Badar dari al-Ansar. Termasuk sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pernah ikut perang Badar. Dan sahabat yang ikut perang Badar memiliki keutamaan. Bahkan ada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Dalam sebuah hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum. Beliau berfirman kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para sahabat yang ikut perang Badar. Para ulama menjelaskan bahwasanya keutamaan tersebut bukan berarti mereka bebas melakukan segala sesuatu, karena kalimat i'malu ma syi'tum secara zahir menunjukkan boleh melakukan segala sesuatu, terserah, mau melanggar syariat juga terserah, bukan. Karena sebagai buktinya ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Qudamah, pernah dihukum oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafan Umar. Beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, namun pernah dihukum oleh Umar karena ketahuan minum khamar, dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi maksud faqad ghafartu lakum, sebagaimana penjelasan para ulama, maksudnya adalah mereka yang ikut perang Badar akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kesalahan, sehingga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ashabi Rasulillah SAW mimman syahida badran minal ansar. Disebutkan di sini keutamaan Idban bin Malik, termasuk sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau termasuk sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, perang yang pertama kali terjadi di masa Rasulullah SAW, yaitu antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ata Rasulullah SAW, beliau mendatangi Rasulullah SAW, faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, qad angkartu basari, aku telah mengingkari penglihatanku. Maksudnya apa? Penglihatan beliau melemah. Jadi mata beliau melemah, enggak normal lagi. Artinya beliau buta. Sudah merasa enggak bisa melihat. Wa ana usolli qaumihi, sedangkan aku adalah imam untuk kaumku, aku sholat untuk kaumku, maksudnya imam. Beliau menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya di masa Rasulullah SAW
tidak semua sahabat itu sholat di Masjid Nabawi. Jadi ada masjid-masjid sekitar Masjid Nabawi, di antara Masjid Quba, dan di antaranya adalah masjid yang di situ Itban ibn Malik menjadi imam. Namun ketika pandangan Itban atau penglihatan Itban mulai melemah, mulai rabun, nggak bisa melihat seperti sebelumnya, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, qad angkartu basari wa ana usolli liqaumi, sedangkan aku adalah imam bagi kaumku. Ini udzur beliau yang pertama. Fa idza kanatil amtar salal wadi alladhi baini wa bainahum, tatkala turun hujan, air hujan tersebut melewati lembah yang terletak antara kampungku atau antara rumahku dengan kampung mereka, yaitu dengan kampung kaumku. Jadi rumah beliau itu di dekat lembah, di dekat wadi, yang apabila turun hujan maka otomatis apa? Banjir. Jadi wadi-wadi atau lembah-lembah yang ada di Arab, kalau tidak turun hujan itu kering. Tapi kalau turun hujan meskipun sebentar dulu langsung ada airnya, langsung banjir. Nah, di sini ada dua udzur yang beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau merasa apa? Sakit pada matanya, nggak bisa melihat lagi. Kemudian kalau hujan beliau nggak bisa melewati apa? Melewati lembah yang berada di dekat rumahnya, yang memisahkan antara rumahnya dan masjid yang beliau biasa sholat. Karena beliau katakan, lam astati an ati masjidahum fa usolli lahum, aku nggak sanggup untuk sholat mendatangi mereka, untuk mendatangi masjid mereka, untuk sholat bersama mereka, untuk sholat bersama mereka. Wa wadaitu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti, dan aku berharap atau menginginkan ya Rasulullah agar engkau mendatangiku kemudian sholat di rumahku. Fa'attakhidahu musallan, agar aku jadikan tempat yang engkau sholati itu sebagai tempat sholat. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang mengkhususkan sebuah tempat di rumahnya untuk dijadikan tempat sholat, mengkhususkan suatu tempat di dalam rumahnya untuk dijadikan tempat sholat, seperti musola yang ada di dalam rumah. Inilah syahid dari bab ini. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya seorang mengkhususkan suatu tempat untuk dijadikan tempat sholat di rumahnya, atau musola di rumahnya, membuat musola di rumah. Jadi beliau ingin keberkahan dari tempat yang di situ Rasulullah SAW sholat. Karena itu beliau mengundang Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau mendatangi Rasulullah SAW di hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW berangkat ke rumahnya di hari Sabtu. Faqala Rasulullah SAW sa'af'alu insyaallah. Maka Rasulullah SAW menyanggupi permintaan sahabat Itban ibn Malik. Insyaallah aku akan datang, maksudnya sa'af'alu insyaallah, maksudnya insyaallah aku akan datang ke rumahmu. Ini menunjukkan bahwasanya kita apabila berjanji atau berjanji kepada seorang dan kita menyanggupinya, maka hendaknya kita mengucapkan insyaallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan insya Allah, meskipun kita yakin insya Allah besok kita akan bisa melakukannya atau mendatanginya, tetap kita mengucapkan insya Allah, karena kita tidak tahu, tidak tahu apakah umur kita masih panjang ataukah tidak. Ini menunjukkan bahwasanya setiap muslim itu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Itban, maka Itban berkata, faghada alayya Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu pun mendatangiku. Wa Abu Bakar, dan juga Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain disebutkan Umar juga ikut
bersama Rasulullah SAW mendatangi rumah Idban. Kapan? Hina irtafa'an nahar, yaitu di hari Sabtu setelahnya. Hina irtafa'an nahar, yaitu ketika matahari meninggi di waktu siang. Fasta'dana Rasulullah SAW fa'adintu lahu, maka Rasulullah SAW minta izin untuk masuk ke rumahnya, maka aku pun mengizinkan beliau. Falam yajlis hatta dakhalal bait, beliau enggak langsung duduk, beliau masuk kemudian langsung berkata, langsung bertanya, aina tuhibbu an usalli min baitik, maksudnya tempat mana yang engkau inginkan aku untuk sholat di situ. Rasulullah SAW bertanya, bagian mana yang engkau ingin aku untuk sholat di situ. Maka sahabat Idban menjawab, fa asyartu lau ila nahiyatin minal bait, maka aku mengisyaratkan kepada Nabi SAW di pojok bagian rumahku, fi ila nahiyatin minal bait. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berdiri, faqama Rasulullah SAW fakabbar, maksudnya sholat. Beliau mulai bertakbir, faqumna, maka kami pun berdiri di belakang Rasulullah SAW, fasoffana, dan membuat soft. Fasoffana, Rasulullah SAW mengatur soft kami, maksudnya sebelum beliau bertakbir, sebelum beliau sholat, beliau mengingatkan kepada para sahabat yang ikut sholat di belakang beliau untuk mengatur soft, merapikan soft. Ini menunjukkan bahwasanya seorang imam sebelum melakukan sholat hendaknya mengingatkan kepada makmum untuk merapatkan soft. Fa shalla raka'ataini tsumma sallam, kemudian beliau sholat 2 rakaat kemudian salam. Jadi sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di rumah Idban bin Malik adalah sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya boleh melakukan sholat jamaah, yaitu sholat sunnah berjamaah seperti sholat tarawih. Tapi para ulama menjelaskan tidak boleh dilakukan terus menerus. Tidak boleh dilakukan terus menerus. Kalau sekali-kali juga nggak apa-apa. Sekali-kali tidak mengapa. Yang dilarang adalah dilakukan secara terus menerus, karena Rasulullah SAW tidak melakukan secara terus menerus, terus menerus. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana hadis yang telah kita baca, Rasulullah pun pernah melakukan sholat di rumah seorang sahabat, yaitu neneknya siapa? Anas. Hadis nomor 247. Beliau juga pernah diundang oleh neneknya Anas, diundang makan di rumahnya, kemudian setelah itu sholat di rumah Anas ibn Malik, sholat sunnah berjamaah. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada momen-momen tertentu, ketika diundang beliau, diundang, bukan dikerjakan oleh Rasulullah secara terus menerus. Ini hukum asal, sholat sunnah itu dilakukan sendiri, bukan dengan berjamaah. Ini hukum asalnya. Jadi kalau dilakukan secara terus menerus bisa bid'ah, bisa termasuk bid'ah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa shalla rak'ataini tsumma sallam, qala wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Kemudian kami menahan Rasulullah SAW agar tidak langsung pulang. Kami menahan Rasulullah SAW agar beliau nggak langsung pulang, agar makan bersama kami. Beliau telah mempersiapkan khazirah, yaitu sejenis makanan yang terbuat dari daging. Sana'naha lahu, yang kami buatkan untuk Rasulullah SAW. Jadi beliau sudah mempersiapkan untuk makanan untuk disantap oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah niat untuk menjamu Rasulullah SAW. Di sini ada faedah. Ada faedah terkait hadis ini dengan hadis Mulaikah. Jadi sama-sama Rasulullah SAW diundang oleh sahabat Nabi SAW. Namun di hadis Anas, ketika Rasulullah diundang oleh neneknya yaitu Mulaikah, neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anha, beliau makan dulu kemudian sholat. Karena memang undangannya apa? Undangan untuk makan di rumahnya. Sedangkan di sini di hadis Mahmud ibn Rabi, hadis Idban bin Malik, beliau diundang oleh Idban bin Malik untuk sholat di rumahnya.
untuk sholat di rumahnya, padahal sama-sama apa? Beliau sholat di rumah kedua sahabat tersebut. Maka di sini terdapat faedah yaitu fokus dalam apa? Atau sesuai dengan undangan, yaitu kita datang sesuai dengan undangan, yang mana tatkala kita diminta orang untuk datang atau janji kepada seorang, maka harus kita tepati atau sesuai dengan janji yang diminta oleh orang tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak Al-Badr menyebutkan suatu faedah untuk tulabul ilm berkaitan dengan hadis ini. Meskipun terkesan faedahnya mungkin sebagian kita remeh mungkin, terkait tentang fokus dalam mengambil faedah. Jadi misalnya seorang talib ada tugas berupa bahas, misalnya ada tugas atau dia ingin menulis risalah, maka hendaknya dia fokus. Tujuan utama dia datang ke maktabah misalnya untuk mengerjakan tugas untuk apa? Karena terkadang seorang ketika datang di maktabah dan membaca kitab, banyak faedah-faedah yang melalaikan dia dari tujuan utama dia datang di maktabah. Tujuannya untuk mencari beberapa masalah yang merupakan tugas kuliah dia atau tugas sekolah. Karena banyak faedah yang bagus sehingga dia lalai. Maka di sini Rasulullah SAW, karena beliau diundang untuk sholat, maka beliau sholat terlebih dahulu. Ketika diundang oleh Mulaikah, karena undangannya adalah makan di rumahnya, maka beliau makan terlebih dahulu, kemudian baru sholat. Baru sholat. Wa habasnau ala khaziratin sana'naha lahu. Qala fasaba fil baiti rijalun. Maka datanglah di dalam rumah, yaitu rumahnya Idban, berkumpullah dalam rumah Idban orang-orang min alidar. Orang-orang min alidar, yaitu orang-orang, yaitu keluarganya siapa? Idban atau tetangga-tetangga Idban datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu adat, di mana mereka berjumlah banyak. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jarang-jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kampungnya. Maka ketika ada kesempatan datang Rasulullah SAW, maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dalam rangka menyenangkan hati Rasulullah SAW, menyambut Rasulullah SAW, menampakkan kegembiraan karena didatangi oleh Rasulullah SAW. Fastama'u, maka mereka pun berkumpul. Faqala qailun minhum, seorang di antara mereka berkata, Aina Malik ibnu ad-Dukhaishin? Mana Malik ibn Dukhaishin atau ibnu Dukhshun? Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka menjawab, dzalika munafik la yuhibbullah wa rasulahu. Dia adalah orang munafik, orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi karena enggak datang. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan alasan atau kenapa mereka menghukumi Malik ibn Dukhaishin termasuk orang-orang munafik. Karena memang di Madinah, di Madinah Rasulullah SAW tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, ada dua musuh besar, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini yang berbahaya karena mereka menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Nah, mereka melihat Malik ibn Dukhshun nggak kelihatan, nggak menyambut Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka menghukumi Malik ibn Dukhaishin atau Dukhshun termasuk orang-orang munafik. Karena mereka sebagian menampakkan kenifakan mereka, meskipun mereka juga sholat. Maka Rasulullah SAW menegur mereka. Faqala Rasulullah SAW, la taqul dzalik, janganlah kalian mengatakan seperti itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya dia telah mengucapkan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajh Allah, yang mana dia mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya mengucapkan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang apabila beramal maka wajib dia ikhlas agar mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya dia bukan orang munafik, bukan orang-orang munafik. Sedangkan para sahabat mereka juga tidak salah karena mereka menghukumi sesuai dohir yang mereka lihat, sesuai yang mereka lihat. Karena itu Rasulullah SAW menegur mereka. Kemudian mereka menyadari Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi setelah Rasulullah SAW menegur mereka dan menyebutkan tentang Malik ibn Duhaisin bahwasanya dia adalah orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ikhlas mengucapkannya, maka terbebas dari kemunafikan. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Ya, maksudnya di sini sebagian dari mereka kenapa menghukumi Malik ibn Duhaisin termasuk orang munafik, karena dia condong dan sering menasihati orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW sebagian sudah diketahui oleh para sahabat. Sebagian diketahui oleh para sahabat, apalagi setelah peristiwa pembangunan Masjid Dirar. Masjid Dirar. Jadi kelihatan mereka orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran mereka. Inilah yang menjadi alasan sebagian dari mereka menghukumi Malik ibn Duhaisin termasuk orang-orang munafik. Namun Rasulullah SAW karena diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Malik ibn Duhaisin termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi beliau sempat berbuat kemunafikan, kemudian taubat, taubat. Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah qad harrama 'alan nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan neraka man qala, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Ini keutamaan tauhid, keutamaan kalimat tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkannya dari neraka, mengharamkannya dari siksa api neraka. Menunjukkan keutamaan tauhid. Bukan berarti apa? Boleh melakukan maksiat. Yang penting apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena maksud harrama 'alan nar di sini tahrim litabid. Maksudnya di sini adalah pengharaman masuk neraka selamanya. Jadi kalaupun dia masuk neraka, kalaupun Allah menghendaki dia masuk neraka, bisa dikeluarkan dari neraka karena kalimat tauhidnya. Karena dia pernah mengucapkan kalimat tauhid. Jadi tahrim di sini tahrimul khulud, bukan apa? Tahrim dukhulin nar minal bidayah, bukan pengharaman masuk neraka sejak awal. Karena hal itu masuk dalam masyiatillah atau tahta masyiatillah. Jadi kalau orang muslim yang bertauhid melakukan dosa besar, berbuat maksiat dan belum bertaubat sebelum meninggal, maka statusnya tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak maka Allah ampuni dia, dan jika tidak Allah adab dia terlebih dahulu. Jadi antara keutamaan orang yang bertauhid, tatkala dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka karena dosa-dosanya yang belum sempat bertaubat, masih ada kesempatan dia untuk masuk surga, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalimat tauhidnya sehingga dimasukkan ke dalam surga. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Apa hukumnya salat sunnah dengan jahar, dengan suara keras? Hukum asal salat sunnah dikerjakan sendirian. Jadi selama tidak mengganggu orang lain, boleh dia dengan suara keras tapi tidak terlalu keras sehingga apa?
mengganggu orang lain. Hukum asalnya dia sholat, karena sholat sendiri maka bacaannya sir tidak dengan suara keras. Ini secara hukum asal. Apa hukum sholat sunnah berjamaah? Tadi sudah kita jawab, sudah kita jelaskan. Di antara faedah dari hadis yang kita baca, boleh sholat sunnah berjamaah, namun tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Boleh sesekali sholat sunnah secara berjamaah. Contohnya seperti sholat tarawih. Apa hukum sholat di belakang orang fasik? Di sini diperjelas orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya. Apakah sah sholatnya? Maksudnya buruk bacaannya apa di sini? Sampai tidak memperhatikan apa? Bacaan misalnya keliru atau salah baca, yang mana kelirunya itu apa? Lahan jali misalnya, yang berat, maka sholatnya tetap sah. Namun orang yang mengimami tersebut apabila bacaannya itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah, yang mana termasuk rukun dari rukun sholat, maka apa? Sholatnya bisa jadi tidak sah. Jadi terkait sholat di belakang orang fasik, sholatnya tetap sah. Di mana perkataan Al Hasan Al Basri berkaitan dengan hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Shalli wa alai bid'atahu. Salatlah bagi imam, dia menanggung kebid'ahannya, menanggung dosa kebid'ahannya. Demikian juga orang yang fasik yang mengimami salat, maka orang yang salat di belakangnya salatnya tetap sah, sedangkan imam tersebut berdosa. Kecuali kalau dia jahil. Apakah boleh sholat duha berjamaah? Ini nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tapi kembali ke asal tadi, boleh, tapi apa tidak boleh dikerjakan secara terus menerus. Adapun apakah Rasulullah pernah sholat duha secara berjamaah? Wallahu taala alam. Sependek pengetahuan anak nggak pernah Rasulullah SAW sholat duha secara berjamaah. Apabila sholat sunnah secara mutlak boleh sekali-kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah sholat sunnah di rumah itu sholat jahar? Maksudnya apa ini? Maksudnya dengan suara keras. Secara hukum asal sholat sendiri itu dengan suara pelan, pelan. Apakah jual beli di kelas idat di atas masjid Sultan termasuk dalam jual beli di masjid? Dikarenakan kelas idat bertepatan dengan lantai 2 Masjid Sultan. Wallahu taala alam, apakah kelas idat tersebut digunakan untuk sholat? Digunakan untuk sholat atau tidak? Kalau digunakan untuk sholat, maka nggak boleh masuk bagian dari masjid. Masuk bagian dari masjid. Ta'ala ta'ala alam. Kita tutup bacaan kafaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.